Itu udah bebas milih ya, Mas? Sudah bebas milih. Wes milih dewe. Iya, paling tinggi harga 3 jutaan kalau yang di sini ini. Pas posisi ini saya harus melakukan apa? Pas posisi ini aku kudu piye. Nah, itu. Nah, ini kalau pengen beli paket gitu bisa nggak, Mas, di sini, Mas? Paket gimana maksudnya? Misalkan ini banyak yang seumpama 5 betina 1 jantan. Oh, bisa. Kita juga menjual paket-paket breeding seperti itu juga menjual. Jadi paket breeding itu kita menjual mulai paket yang ekonomis sampai paket yang eksklusif, kita menjual semuanya. Itu start harga berapa ini, Mas? Start harga mulai 10 juta, paket 10 jutaan sudah ada. 10 juta itu? 10 juta itu mendapatkan 8 ekor betina, 1 ekor jantan. Itu 10 juta. Tapi ya nanti dombane yang jelas standar untuk breeding, cuma ya belum siap kawin. Kita nunggu beberapa bulan baru siap dikawinkan. Nanti ada paket yang 15 juta ada, 20 juta ada, sampai paket yang 40 juta ada. Paling mahal berarti 40 juta itu? Paket yang paling mahal itu 40 juta. 40 juta itu mendapatkan 20 ekor betina, 1 ekor jantan, tapi semua jumbo semua. Ukuran jumbo semua. Apapun acaranya, Aji bikin lebih meriah. Ini, Mas, untuk dalam per bulan itu paling banyak pernah menjual berapa ekor ini, Mas? Kalau saya menjual paling banyak, itu saya kan kalau sebelum ada COVID dulu, sebelum ada COVID itu saya menjual per hari aja, saya bisa menjual 100 sampai 150 ekor. Sehari? Iya, per harinya. Tapi sebelum COVID dulu, karena dulu saya sebelum COVID itu mitra saya kan ada 138 kandang. Dan kandang saya sendiri juga kapasitasnya segini, jadi saya harus setiap hari mengeluarkan dan masuk. Jadi domba itu masuk sini dalam 1 hari itu masuk itu sekitar 150 ekor dan keluar itu ya sekitar 150-an ekor. Itu per hari. Jadi mungkin kalau dulu itu saya masih ngambil di Banyuwangi, neng Banyuwangi iki pokoke wis bendina iku sing wedhus iku koyok-koyok mlebune rene kabeh. Nah, ini kalau pembeli atau kirim paling jauh itu dari mana ini, Mas? Saya kalau kirim paling jauh itu kirim ke Jakarta. Jakarta benar? Nggih, paling jauh Jakarta, Bogor itu paling jauh. Nah, untuk media jual beli atau promosi itu menggunakan apa aja ini, Mas? Kalau saya itu sajane iki nggare aku wong jadul ya. Jadi baru iki ya akhir-akhir iki pakai TikTok, pakai YouTube, pakai IG, terus Facebook itu ya baru akhir-akhir iki, Mas. Tapi lek sing dhisik-dhisik ya jadul ya pokoknya mengandalkan relasi yang dulu aja. Dari mulut ke mulut gitu ya? Iya, dari mulut ke mulut karena kita sudah peternak lama, jadi akeh wong ro akeh wong kenal. Tapi ya baru akhir-akhir ini kita baru menggunakan TikTok. Tapi ternyata TikTok, FB dan sebagainya itu ternyata yo ono peningkatan lah, ono sing baru-baru datang akhirnya. Nah, ngomongin mitra ini, Mas. Ini masih open mitra atau gimana ini, Mas? Masih kalau open mitra masih open terus. Kita kayaknya unlimited lah. Nah, syaratnya apa ini? Syaratnya kita kan sebenarnya kalau sebelum COVID dulu kita ada dua. Dulu itu ada namanya mitra mandiri dan ada mitra murni. Kalau mitra murni itu memang asli peternak itu menyediakan kandang tok. Jadi domba, pakan dan sebagainya itu modal dari kita. Jadi peternak itu cuma modal kandang saja. Itu pembagiannya 40-60, kita dapat yang 60%, peternak itu dapat 40%. Tapi karena kemarin ada COVID itu dan kita pernah sempat apa ya? Kita sempat guling ya, sempat wis bangkrut lah penake ngomong, wis gak ndek apa-apa. Akhirnya kita sudah merintis lagi, alhamdulillah 2022 kita sudah bisa bangkit dengan sempurna lagi. Tapi untuk saat ini kita cuma membuka
mitra mandiri saja. Mitra mandiri itu beli benihnya dari sini. Kalau untuk penggemukan ya, kalau untuk fattening beli benihnya dari sini, nanti gemuknya dijual ke sini kembali. Kalau untuk masalah harga itu ada 2 pilihan, tapi ditentukan di awal dan itu berlaku untuk selamanya selama menjadi mitranya sini. Jadi kalau sekali kita milih harga ditentukan di awal, berarti kontrak awal, yaitu selamanya pakai itu. Tapi kalau mengikuti harga pasar, ya selamanya pakai itu. Sesuai perjanjian awal. Nanti di nota itu sudah ada tulisan pakai yang mana gitu. Tapi kalau untuk yang breeding itu beli paketannya dari sini, nanti untuk anakannya dijual kembali ke sini, kita beli dengan sistem timbang sesuai harga pasar pada waktu penjualan itu. Nah ini, untuk tantangan jual beli domba pada masa sekarang itu gimana ini, Mas? Tantangannya ya yang jelas kita kan di era medsos kan. Ya kita harus pinter-pinter itu, kita harus ikut-ikutan di medsosnya juga. Mengikuti zaman, ya. Okay. Nah ini, kalau sekarang ini, kisah menarik selama beternak domba ini apa ini, Mas? Kalau kisah menariknya yo pakai, Mas, kisahnya. Jadi kalau menurut saya kisah menarik itu bukan hanya kisah yang opo yo, kisah sing sedih enggak. Tapi yo kisah sing seneng itu ya menarik, kita sing suwedih, kisah sing orang duwe blas iku lho ya menarik. Ya seperti pada waktu kita di 2020 kita jatuh nggak duwe apa-apa, ternyata wis wedhus diopeni, wayahe adol nggak iso adol, ternyata ada Covid itu, warung makan tutup dan sebagainya. Terus kita sampai akhirnya menjual mobil, sampai kita menjual 3 mobil. Dan setelah itu ketika sudah mulai bisa penjualan, ternyata kita jualnya karo modalnya, akhirnya kita tetap rugi. Dan setelah itu masih ditimpa lagi dengan sing digowo nggak dibayar, akhirnya kita wis jatuh, wis nggak diopo-opo. Itu bagi saya ya menarik ya kan. Ya itu sebagai menurut saya ya menarik dan ya cerita sing menarik. Terus iku sebagai introspeksi dilekne karo Allah bahwa awake dhewe ya kon rodok sabar dan sebagainya itu. Ini mungkin bisa diceritakan secara singkat nih, Mas. Kenapa lebih memilih beternak domba ini dari awal beternak sampai sekarang? Sampai sekarang, ya. Saya dari 2005 sampai sekarang itu tetap di domba kan. Itu karena saya ya wis mengikuti alur aja. Kita kalau mau usaha kita mau sukses berhasil, kita jangan ketika ada masalah kita lari, tapi kita pelajari masalah itu. Jadi apa masalahnya? Oh ternyata inilah dari kegagalan, dari adanya mungkin harga yang gini atau pasar yang gini, itu justru menjadi pelajaran bagi kita untuk kita terus berinovasi, mencari celah. Jadi golek celah, pas posisi ini saya harus melakukan apa, pas posisi ini aku kudu piye. Nah itu. Nah untuk tips jual beli ini gimana ini, Mas? Tips jual beli ini berdasarkan pengalaman saya. Tips jual beli untuk hari ini jangan pernah aja ngutang nih lah intinya ngono. Jual cash, beli cash. Wis intinya gitu. Ada uang, ada barang. Biar nggak tertipu. Biar nggak tertipu. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Nah ini lanjutnya, Mas. Kan sekarang kan banyak ini peternak pemula yang bermunculan ini, Mas. Iya, nah mungkin sedikit tips untuk peternak pemula ini apa, Mas? Sebelum beternak ini, Mas. Beternak domba. Sebelum beternak yang jelas ilmu nesek. Ilmu ternaknya ya minimal orang harus kita menguasai 100%, tapi minimal ada bekal lah. Jadi ojo berangkat teko nol putul terus dalam perjalanannya nanti akan kebingungan. Satu, terus yang kedua kita harus pinter memilih supplier. Jadi supplier ini memang ingin supplier yang jangka panjang atau supplier itu cuma mencari keuntungan sesaat. Jadi banyak
mungkin banyak juga supplier-supplier yang memang ingin bekerja sama selamanya, tapi ada yang supplier yang cuma ingin laba sesaat saja. Jadi kita harus pintar-pintar memilih supplier itu. Nah, kalau untuk peternak pemula ini mending itu pilih yang kan sekarang banyak yang paket buntingan, nah seperti itu. Nah, itu mending yang gimana ini, Mas? Kalau menurut saya sama-sama untungnya. Breeding bisa, fattening bisa. Kalau breeding kita seandainya kita milih itu ya milih yang kita beli doroan atau buntingan dan sebagainya, itu sebenarnya sama saja. Tapi yang jelas, yang intinya kalau saran saya itu kita yang realistis saja. Yang realistis itu dalam arti wedhus iki arep digo nanti to. Lah wedhus kan intinya ya arep dibeleh to. Ya sudahlah, kita membidik, intinya meskipun breedingnya membidiknya akhirnya pada akhirnya itu ke daging. Jadi kita kita bidiknya nggak ke daging ya bisa, tapi penjualan kita itu nggak mungkin bisa secepat kalau yang ke daging. Kalau yang ke daging itu seandainya kita dalam satu hari mau menjual berapa ratus ekor pun bisa. Tapi kalau yang untuk hobi, untuk kontes, ya kita jualnya ya nggak bisa secepat itu gitu. Bagi teman-teman yang mau pesen domba, silakan datang di farm kami yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, Beringin, Badas, Kediri, dengan nomor HP 085 815 932 768. Silakan datang mencari domba yang ada di sini. Dombanya bagus-bagus, dombanya murah tapi berkualitas, dombanya murah tapi tidak murahan. Asblanas Jaya 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 Jaya.